Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan kami semua. Ada Randy, ada Peter Chris, dan juga ada Raguel Lewi di sana. Artinya kamu sedang menyaksikan Selasa Berbagi. Yang pastinya kita mengingatkan kamu semua bahwa saatnya untuk kita bisa berbagi kebenaran, berbagi kebaikan sama orang sekitar kamu. Mungkin kamu bingung gimana caranya ya? Sebetulnya salah satunya adalah dengan kamu bisa bagikan 3 kalimat ini. Yang pertama adalah halo, yang kedua adalah apa kabar, lalu yang ketiga adalah ada nggak yang bisa aku doain buat kamu? Nah, dengan 3 kata itu paling nggak kamu sudah mulai buka percakapan dan juga memberikan perhatian pada mereka. Dan juga, lewat Selasa Berbagi ini juga kita mengundang kamu semua untuk yuk mendukung apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Menjadi bagian dari Pijar TV untuk mensupport bahwa Pijar TV sampai hari ini masih konsisten untuk membagi kabar baik sampai seluruh pelosok Indonesia. Itu semua karena dukungan kita semua. Ada satu nomor rekening yang bisa tertulis di layar saat ini, yaitu di BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia yang dapat digunakan sama kamu semua untuk mentransfer donasi kamu. Setiap donasi yang dikirimkan itu akan membantu Pijar TV menyiarkan kabar baik sampai seluruh pelosok Indonesia. Nah, untuk menyaksikan tayangan Pijar TV, kamu bisa menyaksikan di Transvision channel 78 atau kamu juga bisa saksikan di live streamingnya www.pijar.tv. Nah, kalau misalnya kamu punya pertanyaan, permohonan doa, komentar, ataupun saran, kamu bisa kirimkan melalui WhatsApp kita di 0813 87007055. Dan tim Respon Pijar TV yang siap untuk melayani Anda semua ya. Nah, ini kan saatnya untuk apa ya? Orang-orang biasanya kalau misalkan lagi senggang, biasanya untuk lihat-lihat ke marketplace, kenapa enggak coba untuk masuk ke Shopee ataupun Tokopedia dari Pijar TV? Kenapa? Karena ketika kamu masuk ke Tokopedia atau Shopee Pijar TV, kamu bisa mendapatkan merchandise seperti yang di belakang saya ini. Ya, ada kaos, ada tote bag, ada juga USB pengajaran dari Dr. Bambang Nursena, dan juga dari Pendeta Esra Soru yang kamu bisa dapatkan di Tokopedia, Shopee, Pijar TV. Oke, langsung saja. Sore hari ini kita mau bahas satu tema yang lagi hits banget, ya. Hits bingits gitu ya. Tentang metaverse. Metaverse. Itu apa itu metaverse? Teman-teman, ada yang udah tahu belum? Metaverse itu apa sih? Nggak tahu. Seriusan, ngapain kita di sini? Oke, nggak boleh share dong dari pandangan kalian sendiri metaverse itu apa dan gimana ya, kasihlah apa pendapat kalian tentang metaverse ini yang saat ini lagi hits banget sama orang-orang terutama di Indonesia saat ini. Dari siapa dulu? Monggo. Silakan yang paling muda. Yang paling muda? Mas Chris kan? Oh, Mas Chris. Ya. Krik. Downloadnya lama ya. Gimana Mas Chris? Mas Chris sendiri, metaverse itu apa sih Mas? Metaverse adalah dunia khayalan. Dunia halu. Kenapa dunia halu? Tipu-tipu. Gak gitu juga. Apa pandangan Mas Chris sendiri tentang metaverse ini Mas? Gimana ya? Harus... kurasa... ya tadi, 3 hal tadi itulah dunia halu, khayalan, dan tipu-tipu lah. Gitu. Kita ini menggambarkan pandangan orang juga gitu, tentang metaverse yang berbeda-beda. Gimana ya? Metaverse itu bahasa Indonesianya meta semesta. Meta semesta. Wow, Iya kan? keren. Okay. Dia bagian dari internet dan dia dari salah satu dari apa yang disebut augmented reality atau virtual reality yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata di dalam dunia internet. Ini memungkinkan orang bisa ketemu di realitas virtual. Dengan cara mungkin kita punya avatarnya kita taruh di realitas virtual itu. Dan di situ kita bisa berinteraksi sama orang. Jadi sebenarnya
dunia yang sama tapi platform yang berbeda, kurang lebih gitu kali ya. Lebih kita sebutnya dunia tiruan, yang di dunia virtual yang Dunia tipuan tadi. yang dibuat dari dicoba semirip mungkin dengan dunia yang sekarang, walaupun jelas sama sekali nggak mirip, memang masih jauh kan, baru awal. Itu Ren, virtual pandangan lu, reality. Ya, kalau secara simpelnya sih, gue ngelihatnya Metaverse ini kayak The Sims ya. Kalau games zaman angkatan-angkatan gue tau lah, The Sims. Tapi mungkin lebih ke online ya, jadi bisa buat avatar sendiri, terus main sama orang lain, ketemu dengan orang lain, tapi secara virtual kayak gitu kan. Kalau anak zaman sekarang mungkin angkatannya Domi tuh Roblox gitu ya. Jadi Roblox juga ada tuh bisa online kan, ketemu orang lain. Jadi sebenarnya fungsinya ya untuk membangun koneksi secara online, secara virtual. Ya apalagi kan ini muncul di masa pandemi ya. Jadi ketika orang merasa bahwa pergerakan mereka sangat terbatas oleh karena keadaan pandemi, maka lahirlah solusi demi solusi kan untuk menjawab kebutuhan akan pertemuan, akan fellowship satu dengan yang lain. Dan ya Metaverse ini dijadikan salah satu platform untuk orang tuh bisa tetap keep connected walaupun masih ada di masa-masa pandemi kayak gitu. Ini ada juga mungkin ya pemirsa yang saat ini lagi nonton yang mungkin mereka juga lagi cari tahu Metaverse itu apa sih? Metaverse itu beda sama sosial media kan? Harusnya berbeda ya. Berbeda ya. Dan El, beda kan El? Sosial media dengan Metaverse? Beda, karena sosial media itu sebenarnya ke Metaverse itu kan kayak semacam perwakilan kita di dalam realitas. Ini ada kemiripannya jelas, dunianya nggak jauh beda, cuma mungkin fungsinya aja berbeda. Kayaknya sih iya, kisaran segitu. Tapi apakah bedanya sampai sebeda banget? Nggak juga sih, mereka sebenarnya di kolam yang sama. Ya, karena sekarang juga tentang tampilan Metaverse ini sendiri juga jadi bahan apa ya, diskusi, juga ada juga perdebatan juga tentang pro dan kontra tentang Metaverse ini. Dan kita hari ini coba untuk ulik gitu ya tentang pendapat-pendapat orang, dan juga diwakili sama teman-teman ini yang punya pandangan juga pastinya berbeda-beda tentang Metaverse itu sendiri ya. Sampai bagaimana tanggapan gereja juga tentang Metaverse ini gitu kan. Kalau gereja saat ini menyikapi Metaverse itu gimana sih saat ini menyikapinya? Karena kan ini adalah media yang baru, platform online yang baru gitu kan. Apakah gereja saat ini juga mencoba untuk pengen tahu, atau try to embrace, atau mencoba untuk pengen tahu lebih, atau malah lebih avoid, atau justru memilih untuk sedang memperhatikan kalau dari teman-teman perhatiin saat ini? Aku dulu ya. Ya, mungkin kalau kita lihat sekarang gereja-gereja di Indonesia pada umumnya itu masih sangat awam dengan Metaverse. Mereka akan anticipating dari kejauhan dan mulai melihat-lihat gitu kan. Walaupun beberapa ada yang sedikit yang mulai terjun, ya, membuat sebuah Metaverse Church gitu kan. Tapi sebagian lagi juga sudah ada yang mensoundingkan apakah Metaverse ini ayatiah atau alkitabiah gitu kan. Mana ayatnya gitu kan. Ada yang seperti itu dan bersikap apa ya, antipati lah terhadap Metaverse itu sendiri. Gereja gitu. kan suka gitu semua, antipati terus. Nah, sampai akhirnya mereka telan ludah mereka sendiri. Nah, itu. Banyak yang kayak gitu. Enggak semua, tapi banyak. Ya, makanya aku sendiri juga menyikapinya ya lebih tadi anticipating ya. Kita melihat dari kejauhan seperti apa sih yang disebut sebagai ibadah Metaverse itu gitu kan. Nggak mau cepat-cepat untuk memberikan penilaian gitu, karena belajar dari pengalaman beberapa tahun yang lalu ibadah online itu kan juga jadi perdebatan dan beberapa udah langsung keluarin statement ibadah online itu tidak alkitabiah gitu. Tapi hitungan bulan berlomba-lomba jadi online gitu. Nah, gue nggak tahu nih ke depannya seperti apa Metaverse. Beberapa bulan ke depan akan seperti apa gitu. Yang jelas kita belajar dulu lah, memperhatikan dulu gitu kan, dan tidak cepat-cepat memberikan penilaian. Mungkin 2-3 bulan ke depan akan ada clue yang lebih jelas dan
mungkin penilaian akan bisa keluar di situ gitu. El gimana El? Pandangan lu kalau lihat keadaan sekarang gereja bagaimana menyikapinya? Pandangannya nomor 1, pelajari dulu. Jangan langsung bilang, ini sesat nih, enggak. Padahal kamu belajarnya masih kurang. Ini juga peringatan saya, sebagai saya juga hamba Tuhan. Ini peringatan saya buat begitu banyak hamba Tuhan, terserah mau siapapun. Tapi please, saya tahu kamu banyak muternya, Anda ini banyak muter di teologi dan sebagainya. Tapi jangan lupa, teologi pun harus bisa bersinggungan dengan dunia nyata. Artinya maksud saya, jangan ngambil kesimpulan terlalu cepat. Ingat ada begitu banyak yang mengikuti Anda. Jangan sampai Anda menjilat udah Anda sendiri. Kesimpulannya, di dunia ini jangan goblok. Jangan sorry, itu peringatan. Kesimpulan. dia sampai maju loh. Peringatan aja, karena udah keseringan begini. Kalau cuma sekali 2 kali itu kan biasa. Tapi kalau nggak belajar dari pengalaman itu, gini, saya percaya bahwa berbuat kesalahan itu biasa. Tapi jangan goblok juga, maksudnya masa berkali-kali lu terjebak di lubang yang sama, nggak alkitabiah, tiba-tiba ada pandemi langsung pindah. Masuk. Jangan gitulah, bikin malu, kan yang ngikutin banyak. Aku tetap pada pandanganku yang sama seperti pandanganku terhadap gereja online dan seterusnya. Jadi semua itu adalah kebutuhan seperti kata bapak-bapak hamba-hamba Tuhan ini. Benar, Anda harus menyikapi dengan bijaksana, melihat dan menimbang. Gue rasa pertanyaan yang utama adalah pentingkah untuk saat ini segera dilakukan? Nice. Tingkat urgensinya ya. Tingkat urgensinya. Dan demikian ketika urgensi, Anda akan timbul pertanyaan berikutnya adalah ketika Anda merasa ini urgent, Anda akan memerlukan modal yang pastinya tidak sedikit. Tuh. Itu, 2 hal ini akan jadi pertimbangan Anda. Bagaimana Anda akan mengalokasikan waktu dan sumber daya Anda. Ya, karena pada akhirnya ketika Anda fokus hanya pada hal ini ya, FOMO tadi ini ya, takut ketinggalan lagi gitu kan, dan kemudian menghabiskan energi dan waktu untuk hal ini dan terlupakan pada jemaat Tuhan, akhirnya Anda tahu sendiri, jemaat Tuhan yang akan terabaikan. Dan begitu banyak energi yang keluar hanya demi penelitian, pertimbangan, atau beli alat padahal belum dibutuhkan, tapi masih banyak jemaat Anda yang antri minyak goreng dan kemudian tidak makan. Itu aja sih kritik saya. Ya, kesimpulannya adalah jangan resisten dulu, jangan langsung menolak tentang ide metaverse ini sendiri. Jangan langsung beli juga. Dan juga jangan juga terburu-buru Kalau gitu, iya, langsung nyemplung di metaverse juga. Tapi belajarlah untuk dengan bijak mengamati kebutuhannya, apakah dibutuhkan dengan tepat atau enggak gitu ya. Kalau diambil dari Kompas tuh, metaverse tuh adalah suatu teknologi augmented reality atau AR yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya secara virtual. Metaverse kerap diartikan sebagai simulasi dunia nyata manusia yang diimplementasikan di dunia maya atau internet. Itu yang diambil dari Kompas tentang definisi dari metaverse. The Sims banget kan? Iya, betul. Atau Roblox. Nah, seperti biasa nih ya, kita di Selasa Berbagi kan selalu membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke tim Respon Pijar TV dan kita mau bahas nih. Nah, ini adalah pertanyaan pertama nih, teman-teman boleh nanti langsung jawab. Hai, aku ingin bertanya tentang metaverse ini. Menurut kakak, efek atau dampak metaverse ini bagi manusia gimana sih? Karena dengan sosial media aja, udah membuat kita nggak bisa lepas banget sama gadget. Kayak ketergantungan banget. Apa metaverse ini bisa sama pengaruhnya atau malah lebih bahaya lagi ya? Nggak tahu. Masih baru soalnya. Tapi kan kayak sekarang nih, orang baru sosmed aja gitu, orang tuh kayak terus aja nggak bisa lepas dari gadgetnya gitu. Apakah nanti itu bisa membuat orang cenderung jadi lebih meluangkan waktu lebih? Bisa iya kalau di developnya ke arah yang benar-benar bikin orang engage. Bisa. Tapi ini kan produk baru. Namanya produk itu semua netral, tergantung dibawa kemana. Bagi saya sih prinsipnya seperti itu. Jadi saya sih ngarepnya sih nah masalahnya yang saya liatin, saya belum bisa memutuskan apakah ini akan jadi baik atau buruk. Karena sekali lagi semua alat itu netral, tapi bagaimana kita menyikapinya. Tapi yang saya tahu sih, kalau misalnya virtual reality sih, kalau sekarang masih seru-seruan aja. Coba-coba. Seru-seruan aja. Belum ada yang orang sebenarnya bisa mengoptimalisasikannya. Dan kita juga nggak tahu optimalisasikan seperti apa, teknologinya sampai mana kita belum tahu kan. Dan ini belum laku di pasaran. Soalnya yang saya pelajarin, ini viralnya tiba-tiba terlalu cepat. Dan yang saya pelajarin,
yang viral tiba-tiba dan terlalu cepat, biasanya ngilangnya cepet juga. So, saya sih lebih cenderung bersabar menunggu dan sambil saya sendiri secara personal di gereja saya, kami tidak bicara ini cuma sedikit aja, ngobrolin untuk update karena belum lihat sense of urgency-nya. Simple itu sih. Gimana kalau menurut lu sendiri? Karena pertanyaannya orang dengan ketergantungan dengan gadgetnya sekarang semakin tinggi kan, dengan baru aja sosial media gitu loh. Nah, apakah menurut Kak Randy dengan ada metaverse orang jadi lebih kecanduan atau lebih punya waktu lebih lama dengan gadget mereka? Iya, makanya sekarang bener yang El bilang agak susah untuk kita menilai dan akhirnya memutuskan memberikan penilaian seperti itu. Tapi yang jelas kalau ini konteksnya bicara tentang bagaimana kita menyikapi kondisi pandemi, lalu kita hadirkan solusi. Misalkan dari yang kita temukan kan ada online service yang entah itu live streaming atau Zoom meeting. Nah, setahun 2 tahun ini kan kita semakin belajar ya. Kita jadi semakin tahu. Untuk ibadah-ibadah tertentu lebih enak memang mungkin live streaming. Tapi ada ibadah-ibadah lain yang oke-nya lewat Zoom meeting misalnya gitu. Jadi kita mulai bisa beradaptasi dan kita tahu nih mana yang bisa fully online, ada yang memang harus onsite dan memang mana yang bisa dihybridkan kan dua hal ini gitu. Dan aku rasa metaverse pun akan diketahui setelah lewati beberapa waktu gitu loh. Dan kita baru bisa menilai karena kalau dari segi, gue nggak tahu yang lain ya, katanya kan juga nanti bicara wisata juga bisa pakai metaverse ya kan, mau ke luar kota, luar negeri ya kan, dia pakai VR aja itu bisa ke sana gitu kan. Jadi buat vacation, buat entertain, buat pekerjaan. Nah, yang sekarang jadi pembahasan itu kan tentang gereja ya, bagaimana beribadah via metaverse gitu. Dan memang ini aku rasa butuh waktu sih untuk kita akhirnya bisa menilai ternyata oke loh, efektif juga loh pakai metaverse dan sebagainya kayak gitu. Walaupun memang dampaknya tadi mungkin satu hal ya kalau aku boleh kasih penilaian. Yang aku mulai berandai-andai nih kalau segala sesuatu itu mulai beralih ke metaverse gitu kan. Sekarang kalau alasan awalnya karena takut kondisi pandemi, ya itu oke lah gitu. Tapi ternyata kalau makin lama pandemi sudah berakhir, ya kan kita bisa kembali onsite, apakah kita akan back to onsite atau cobain metaverse gitu. Nah, buat aku yang jadi perlu kita perhatikan itu justru satu hal, nggak tahu ya ini subjektif sih buat aku gitu. Kita akan kehilangan momen-momen yang cuma bisa kita temukan di ibadah onsite dibandingkan metaverse gitu. Yang aku takutkan metaverse ini justru mengakomodir jiwa-jiwa yang ya bagus sih berpikir efisien, kenyamanan gitu. Tapi di dalam bergereja, di dalam berkomunitas itu kan nggak selalu bicara tentang efisiensi dan kenyamanan. Gitu. Yang justru aku rindukan itu adalah di dalam ibadah onsite kita bisa ngerangkul teman kita, bisa bercanda-bercanda langsung, bisa ada physical touch di situ. Terus juga bubaran gereja, kita bisa makan beneran, bukan cuma nanti makan di metaverse gimana, makan di rumah masing-masing gitu kan. Nah, terus yang buat aku penting nih ya, esensi dan buat aku ini bisa jadi sesuatu yang menginspirasi. Mungkin kalau di zaman metaverse karena soal efisiensi orang nggak perlu lagi berkendara atau ada transportasi ke gereja tertentu. Tapi kalau zaman kita dulu tua banget ya. Maksudnya sebelum masa pandemi ini itu kan kita sangat sering mendengar kisah tentang orang-orang yang rela berjalan jauh untuk mencapai rumah ibadah. Dia bisa menikmati suasana menyembah Tuhan gitu. Walaupun dia harus lewatin berjam-jam, entah beberapa kali naik angkot, beberapa kali ganti kendaraan umum. Tapi somehow si encim-encim ini tuh begitu haus dan lapar akan Tuhan dan dia beribadah gitu loh.
Dan itu kan akan membuat satu kisah yang inspiratif. Gila ya, dia pengorbanannya keren banget ya buat ketemu Tuhan. Belum lagi yang melayani. Wah, kita nih di tengah-tengah masa pandemi, sedikit banyak ada yang kita pertaruhkan nggak sih? Ketika kita Nggak boleh bertaruh, judi. oh iya ya, salah kata ya, ganti. Ada yang kita korbankan nggak sih gitu demi pelayanan? Ya let's say misalkan yang bertugas online service, pandemi angkanya lagi tinggi, ya tetap aja harus datang live streaming. Ada sense of pengorbanannya gitu loh di dalam ibadah yang secara onsite itu. Nah masalahnya di Metaverse kira-kira masih ada nggak sih kisah-kisah yang seperti ini atau berganti semua dengan for the sake of efisiensi dan juga kenyamanan. Nah itu yang aku perlu jadiin ini sih, garis bawahi hal-hal tersebut. Soalnya pengorbanannya gini, kan aku berkorban Kak untuk beli alatnya Kak. Dan kan untuk aku bisa gabung nih, ini beli alatnya kan nggak murah Kak untuk beli AR ini kan virtual, buat alat-alat AR-nya segala macamnya Kak. Ya itu argumentasimu sendiri sih. Mas Kris gimana Mas Kris? Ya itu argumentatif pada akhirnya, tapi kembali kepada yang argumentatif dari peralatan tadi ya, itu sangat argumentatif dan pada akhirnya metaverse hanya untuk kelompoknya siapa. Segmented. Iya, berarti kalau itu yang hanya jadi fokusnya, kamu kan, jadi gereja milik kelompok siapa? Hanya milik kelompok-kelompok orang yang punya duit saja pada akhirnya. Ketika tidak mengakomodir anak orang-orang yang tadi, ya aku bisanya hanya buat naik angkot, karena naik angkot murah. Transjakarta misalnya, 3.000 sampai di mana-mana, gitu kan. Dibanding aku beli tadi peralatan virtual reality tadi kan. Belum lagi koneksi internet ya, itu. Jadi, ini pembicaraan yang masih sangat-sangat jauh sekali. Jadi, ingat itu sih. Just peringatan aja bagi gereja. Di mana letak prioritasmu tadi. Itu saja itu. Dan kembali ke pertanyaan tadi, apakah bisa mengubah perilaku seorang gitu tadi kan? Betul, atau malah lebih bahaya. Itu sangat jelas, gue rasa. Kita gini, bagaimana sosial media saat ini ya, termasuk live streaming dan segala macamnya, itu merubah orang, merubah kebiasaan orang. Belum gereja. Gitu. Kita kebiasaan orang berbelanja, gitu kan? Betul. Jadi lebih konsumerisme. Jadi iya, itu konsumerismenya naik gitu kan. Jadi manusia seperti apa yang akan dibangun kalau itu yang jadi kenyataan. Nah, sekarang dengan hanya berbekal berbekal Facebook ataupun TikTok Live, itu udah lelang itu udah banyak banget tuh kan. Aku perhatikan tuh lelang tuh banyak banget. Tuh entah itu barang entah dari mana-mana itu barang-barang fake itu banyak banget itu kan. Jadi budaya seperti apa atau manusia seperti apa yang akan kita ciptakan gitu kan. Beli jam tangan gitu kan. Wah, Rolex gitu. 10.000 dapat 3. Come on. Itu ngeri. Itu jam tangan apaan 10.000 exactly, dapat 3? Lo perhatikan deh. Lo perhatikan di geprek aja nggak nyampe. Exactly. Lo perhatikan aja di lelang di Facebook ataupun di TikTok itu. Lo bisa lihat apa-apaan ini. Jadi pertama itu barang dari mana, fake dari mana. Yang kedua, bener nggak itu asli atau enggak gitu, atau dipakai 2 bulan, mending 2 bulan. Iya, mati gitu kan. 10.003 akan membuat masyarakat jadi semakin lost control. Kalau sekarang kan dia hanya bisa lihat dalam 2 dimensi gitu kan. Nah, di augmented reality dia kan bisa melihat 3 dimensi gitu kan. Pasti nantinya akan jadi semakin bagus lagi gitu kan. Dia akan lihat beneran, wah, kayak seolah-olah megang gitu kan, diputar itu, wah keren banget itu kan, kayak gitu. Jadi akan semakin dan paling mudah, kemudian masukin ke keranjang dan seterusnya akan jadi semakin mudah. Iya, akhir bulan kredit card jebol. Iya, gitu kan. Tiba-tiba over limit. Orang yang debit habis. Iya, seorang yang tidak uang yang seharusnya buat hal yang lain pada akhirnya tertarik gitu kok begitu masuk
metaverse marketplace, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu. Ya. Ya memang perubahan itu kan kita, yang sesuatu yang tidak pernah berubah dalam hidup ini kan adalah perubahan itu sendiri kan. Jadi memang kita juga ngerti bahwa teknologi kita juga nggak bisa hentikan evolusinya atau perubahannya. Tapi paling nggak bagaimana kita menyikapi dengan bijak ya, kurang lebih seperti itu ya. Alright. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Aku pengen nanya pendapat Kakak tentang metaverse karena semuanya akan dilakukan secara digital. Menurut Kakak itu bisa bikin kita jadi antisosial nggak sih? Walaupun kan di situ sosialisasi ya, tapi apakah ini akan buat kita jadi antisosial nggak sih? Walaupun kita bersosialisasi di virtual, tapi kita jadi nggak sering komunikasi secara langsung. Dan juga kita jadi malas keluar rumah kalau semuanya bisa diakses melalui virtual world. Menurut Kakak, metaverse ini bisa bikin kita jadi antisosial nggak sih Kak? Nggak nyampe kayaknya, belum tentu. Oh gitu? Ada yang pernah coba nggak metaverse kayak gimana? Karena gue tau metaverse itu kan pakai alat, terus kita juga tetap bergerak. Betul. Metaverse beneran, jadi kita tetap bergerak, tetap melihat. So, terus kalau jadi antisosial, belum tentu juga. Karena gimana pun, kita nggak tahu kalau di negara lain ya. Tapi di Indonesia, kita tetap bangsa yang sangat komunal. Contoh, saya pernah bikin sebuah penelitian. Sebenarnya yang paling orang Indonesia itu kan follower saya kan macam-macam bentuknya kan. Saya nanya, kamu lebih suka online service atau on-site service? Oh pernah bikin survei? Pernah bikin. Dan yang hasilnya sangat mengejutkan. 87% anak muda lebih suka on-site service. Temu langsung. 13% dong udah benar online. Shock juga, tapi itu membuktikan bahwa memang walaupun gini, ada hal-hal yang bisa dilakukan yang digital. Betul. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa. Sentuhan tangan, bau khas seseorang. Itu tidak akan bisa direplika dengan digital. Kalaupun kita bisa pergi ke tempat-tempat di mana kita menginginkan pergi ke sana dan kita bisa sampai dengan metaverse, selama metaverse belum nyampe 4 dimensi di mana kita bisa mencium, bisa merasa, saya tidak yakin bahwa orang akan terconvince, teryakinkan untuk memakai itu sebagai pengganti mereka untuk berlibur ke satu tempat. Jadinya masih jauh itu. Jadi bagi saya, kalau prediksi saya pribadi, sekali lagi bisa salah, metaverse sampai kapanpun akan ada pangsa pasarnya. Yeah. Tapi sebesar apa kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena sampai kapanpun orang-orang crave dengan experience. Gini, pengalaman adalah sesuatu yang di-crave, diinginkan, dibutuhkan begitu banyak orang, apalagi di gereja. Mereka membutuhkan mereka ingin bersentuhan dengan Tuhan, ingin bersentuhan di dalam pelayanan, mereka ingin merasakan sesuatu. Kalau anak-anak Z bilangnya vibe with something. Anak Jaksel juga, jujurly vibe with beberapa hal gitu. Kayak, and honestly speaking, online service itu sangat terbatas. Mungkin pesan, makanya saya nggak heran bahwa data-data itu banyak bilang bahwa misalnya orang setiap kali dengar online service, worship-nya di skip, langsung dengar khotbah. Kenapa? Karena yang bisa mereka membuat mereka engage cuma khotbahnya. Berarti ada daerah-daerah ini yang tidak bisa di-engage dengan online service. Worship itu, saya belajar bahwa digital itu motong beberapa frekuensi yang membuat kita tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan kalau misalnya kita di onsite. Itu nggak bisa dibohongin sih, betul. Itu nggak bisa dibohongin. Betul. Walaupun saya ngomong berkali-kali, Tuhan hadir dalam ibadah sekalipun, saya udah ngomong berkali-kali, tapi kenyataan memang ada frekuensi yang hilang. Dan kita sedang meyakinkan diri kita juga ya. Iya, tapi memang ada beberapa cara untuk manipulasinya. Ada, misalnya matiin lampu, layarnya misalnya nggak terlalu besar, layarnya cukup besar, terus kita pakai headphone atau sound system yang lumayan untuk kita bisa ngerasain, itu bisa membantu. Untuk recreate the atmosphere, itu bisa. Apalagi kalau misalnya layarnya bagus dan sebagainya, tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu. Atau HP iya, dengan HP terus pakai earphone, beberapa earphone beda-beda. Nah, itu dan di situ walaupun satu sisi itu melatih iman seseorang untuk percaya bahwa Tuhan hadir di situ, tapi kenyataannya kita tidak mendapatkan yang terbaik. Tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi makanya saya berani yakin, kalau dari saya pribadi, mungkin metaverse akan terkenal di kalangan gamers. Itu iya. Akan terkenal di kalangan orang kantor.
Kantor, kenapa? Kantor itu akan lebih mudah berinteraksinya. Itu kantor. Akan lebih terkenal di kalangan orang-orang yang memang meeting serius. Betul. Tapi kalau meeting gimana mereka menyukai hangout, menyukai meeting itu. Apalagi kalau gereja berhasil, sorry kalau saya agak bahasanya agak konsumtif, memberi pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh jemaat ya. Entah dari worship yang indah, pelayanan yang luar biasa, sentuhan yang indah, khotbah yang membangun, atmosfer yang penuh sukacita. Saya rasa orang tidak akan tertarik untuk metaverse, tapi lebih tertarik untuk datang ke onsite itu sendiri untuk bisa ngerasain experience-nya. Itu begitulah kura-kura. Ya di sini kita bukan bicara soal bahwa kita anti sama metaverse atau atau yang bukan, maksudnya jangan salah paham bahwa ini sepertinya kita anti, bukan itu. Tapi yang kita sedang bicarakan adalah kemungkinan dan apa yang harus kita antisipasi. Salah satunya kayak Pijar TV juga saat ini kita sudah hadir di TikTok. Gitu. Jadi teman-teman juga boleh follow TikToknya Pijar TV @pijar_tv ya, nanti bisa lihat. Nah, yang joget siapa? Wah, pokoknya lihat lah. Ada banyak kru Pijar TV di situ, bisa lihat ya. Kalau mau kenal sama krunya Pijar TV, lihat di situ ya. Oh, lihat Bang Jo joget bisa di Pijar. Bang Jo joget di Facebook. Facebook yang di acara TV dulu itu kan? Oh bukan. Wow, itu Facebook. Facebookers. Bercandanya gitu. Bercanda. Agak ini ya, Bapak cepat. Dari tadi agak gimana gitu ya. Kalau Mas Kris gimana Mas Kris ngeliat ini Mas Kris? Apakah ini akan membuat orang jadi semakin antisosial nggak? Jadi ya seperti itu. Gini, kurasa tadi ya kembali bahwa market si augmented reality ini atau metaverse ini kurasa nggak banyak orang ya. Kurasa nggak banyak orang dan juga belum banyak juga yang pakai dan akses karena aksesnya yang hanya orang tertentu jadinya nggak banyak orang. Kurasa nggak masalah sih, nggak akan, bagi saya belum sampai mengkhawatirkan saat ini, pemikiran saya belum sampai mengkhawatirkan orang jadi antisosial. Gitu. Sekalipun jadi antisosial juga nggak banyak yang akan menjadi antisosial. Betul. Misalnya itu orang masih membutuhkan seperti yang Randy atau El bilang tadi, physical things itu orang masih ingin, apalagi kalau ngomongin dunia hiburan, dunia entertainment gitu. Kita lihat, gue gini, diajak lihat konser virtual atau konser live konser streaming itu aja. Itu beda rasanya kalau aku ada di zona adrenalin atau Java Rock dan lain segala macam gitu. Itu beda, itu atau Java Jazz itu beda gitu. Meskipun ruangannya dibikin, but sendiri 2-3 orang, 4 orang itu berbeda dengan dalam satu ruangan ada ratusan orang, itu sangat berbeda. Vibe-nya nggak dapet vibe. Beda kan? Beda banget. Jadi kan dengan kita sama-sama bayar gitu kan, sekian ratus ribu gitu kan datang ke konser, sama konser virtual, aku akan lebih suka datang ke konser. Kemarin ada banyak band yang reuni ya, konser segala macam. Enggak lah, kalau masih virtual, nggak on-site, nggak masih online, mending gua nggak deh gitu kan. Gue sama aja, gue dengerin ini aja. Ya walaupun sebetulnya kayak misalkan ya, kita tahu bahwa di dalam metaverse kan kita ketemu sama orang-orang banyak gitu kan. Dan juga bisa, ya ada suara yang kita dengar, ada ketemu orang-orang juga dalam bentuk virtual. Tapi itu sama seperti orang nonton bola gitu kan. Kita juga kalau di rumah, misalkan nonton bola nih benar-benar di rumah, sama nonton stadion, tetap aja lebih enak nonton di stadion gitu kan. Walaupun di rumah kita ada 10 orang juga yang bisa teriak bareng-bareng gitu kan. Iya, nggak bisa lempar-lemparan botol. Bukan itu intinya. Ya tapi kan itu intinya, bahwa kita nggak bisa merubah atau menggantikan suasana yang sebenarnya. Ya kalau dari Om Randy gimana? Setuju banget tadi. Aku mau ngomong hal yang sama Bang Jo. Memang ya pada akhirnya kita bisa memilih-milih kan hal-hal mana yang bisa diwakili dengan dunia digital dan hal-hal mana yang memang rasanya nggak bisa gitu. Yang namanya supporter bola itu nggak akan ada gregetnya kalau dia nggak datang ke stadion langsung, dengar suara gemuruh supporter ya kan. Walaupun secara nyaman gak nyaman, ya nyaman di rumah nonton. Iya, sambil balas-balasan supporter lain kan itu kan. Iya. Kalau di situ kan bisa saling chant masing-masing ya kan. Suasananya beda banget gitu. Jadi capek soalnya berantem di live chat katanya. Iya di YouTube ada loh yang berantem di live chat. Terus lempar
lempar botolnya pakai emoji. Nggak gitu juga. Nah, mengenai yang tadi ya soal ansos tadi, aku mau coba bandingkan mungkin dengan ekstrim sebaliknya ya. Wow. Mungkin apa ya dikatakan ya, kalau udah lebih jatuhnya kebablasan gitu loh, hypersocial, jadi bukan anti lagi tapi jadi hyper gitu kan. Mungkin beberapa grup metaverse ada yang closed gitu ya, yang memang misalkan meeting rapat, yang hadiri rapat kan orangnya itu aja. Tapi kalau gereja itu kan kayaknya open ya, artinya siapapun yang mau join bisa ya datang. silakan gitu. Tapi bayangkan ketika metaverse itu kan juga bentuknya avatar, di mana tampilan wajah asli tentu tidak ada ya kan karena avatarnya. Terus juga gender juga bisa dipalsukan. Oh iya betul. Nah, bagaimana nanti kalau udah makin berkembang metaverse ini, ya yang perlu diperhatikan justru kejahatan-kejahatan digital yang mungkin timbul oleh karena metaverse ini. Ya kan, kita belajar dari salah satu film dokumenter yang cukup viral kan kemarin, Tinder Swindler kan. Bagaimana akhirnya terjadi penipuan ratusan ribu dolar sampai jutaan dolar itu karena orang cuma melihat apa yang kelihatan di sosial media. Nah, bayangkan nanti kalau udah masuk ke di dalam ibadah, orang-orang yang datang ke situ bukan untuk beribadah tapi untuk cari mangsa. Siapa yang bisa gua cari keuntungan dari dia gitu. Dan orang yang mungkin juga datang, siapa tahu gue dapet pasangan ya kan lewat metaverse, terus nikahnya juga nikah metaverse gitu kan. Lu nggak sih catatan sipilnya metaverse gitu? Menikah metaverse, kawin metaverse tuh bayangin. Waduh, PR juga kan. Ya jangan kan metaverse ya. Enggak semua bisa dijadiin digital. Iya. Dan yakin sih. Nah itu yang gue rasa perlu jadi catatan juga ya. Hati-hati mungkin ansos tapi juga bisa jadi hypersosial malah. Jadi kebablasan kan. Benar. Gitu. Lagi pula ansos nggak butuh metaverse. Iya. Nonton binge watching drama Korea aja jadi ansos. Nggak butuh Ya metaverse. itu tergantung kitanya sih sebenarnya kalau sosial atau enggak sih memang. Karena kalau ngomong kejahatan kan di dunia nyata aja kejahatan itu ada. Betul. Gitu Apalagi kan. di metaverse. Ini kan cuma memindahkan bentuk lain atau platform lain gitu kan. Pastinya ada juga dan terutama dengan mata uang yang berbeda karena yang menggunakan NFT gitu kan. Wih. Artinya bahwa mereka punya sistem keuangan sendiri di luar sistem global juga yang nggak bisa diatur secara aturan-aturan yang ada saat ini yang belum diatur dengan baik ya saat ini ya. Jadi minggu depan Selasa berbagi bahas NFT ya. Udah sama aja sama metaverse sebenarnya. Tapi sebenarnya ada sisi baiknya juga metaverse. Apa tuh? Nah, boleh coba diungkapin. Metaverse membuat kita bisa belajar minimal. Sorry kalau terdengar kontroversial ya. Melihat sesuatu dari perspektif Tuhan. Gimana maksudnya? Tuhan pencipta dunia. Iya. Kita buat dunia dunia virtual. Oke. Saya rasa kalau dari saya sih gini, Tuhan adalah sang pencipta. Manusia dikasih gift second hand-nya pencipta, yaitu penemu. Dan yang menarik adalah setiap ciptaan yang hal yang kita buat dan kita temukan, sebenarnya itu adalah pantulan dari apa yang Tuhan sudah buat. Yes. Jadi sebenarnya saya percaya bahwa justru gara-gara metaverse kita bisa membantu anak-anak kita masa depan untuk menjelaskan bagaimana Tuhan bisa menciptakan alam semesta. Kita aja bisa membuat virtual realita, apalagi Tuhan lebih besar. Dan belum, ini secara teologis ini menarik ya. Saya belajar bahwa istilah avatar, avatar itu yang merupakan perwakilan kita di dunia realita. Avatar itu adalah sebuah istilah yang dipakai oleh orang-orang Kristen India lah, untuk memperkenalkan tentang pribadi Yesus. Wow. Jadi orang India itu ngerti pada waktu ngeliat Yesus, mereka mikirnya bukan sekedar anak Allah, atau sebenarnya the avatar of the living God. Jadi bagi saya, ini akan membantu kita bisa menjelaskan bagaimana Tuhan bisa turun dari dunia yang berbeda, dia tiba-tiba masuk ke dunia kita, mati bagi dosa kita, ya sama, bahwa kita ini mungkin nggak bisa sepenuhnya sama, tapi kita mulai bisa mendapatkan gambarannya. Dan di situ mungkin saya percaya bahwa pesan-pesan ini akan membuat kita lebih bisa mengkomunikasikan siapa Kristus di
next generation dengan bahasa yang lebih mudah mereka mengerti. Penginjilannya lebih budaya lebih bisa relatable untuk alpha dan beta dan sigma generasi berikutnya. Dan Omicron. Nggak, itu just an idea yang saya pikirin. Soalnya kalau gara-gara metaverse ini akan jelas membantu saya untuk menjelaskan tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia dalam bahasa yang lebih bisa dimengerti oleh generasi muda. Iya sih, benar banget. Jadi jangan langsung menuduh atau langsung kita mengkonsepkan ini pasti ada hal yang negatif di dalamnya. Tapi juga kita bisa menarik hal-hal yang positif, bahkan bisa jadi kesempatan nih buat kita cerita gimana Tuhan semuanya, gimana dia mencipta, bagaimana Tuhan adalah sutradara yang terbaik untuk kita bisa ngerti aja anak gitu kecil, bisa aja anak kecil bilang, kok Tuhan bisa ciptain dunia? Kita tinggal jawab, loh kok manusia bisa ciptain metaverse? Langsung, oh iya juga ya. Anak kecil lebih mudah ngerti. Wow. Manusia aja bisa, apalagi Tuhan. Benar. Udah siap nih. Nah ini pertanyaan lagi nih Kak. Menurut Kakak gimana cara kita supaya bisa menggunakan teknologi metaverse ini dengan cerdas dan bijak nih Kak? Pastikan tiap teknologi akan ada benefit dan juga problem. Tapi di sudut pandang Kakak sendiri, ada nggak sih tips supaya kita bisa memakai teknologi dengan baik dan cerdas? Mas Kris, silakan. Gimana tadi? Dia kurang ngopi nih. Ada nggak sih tips supaya kita bisa memakai teknologi dengan baik dan cerdas? Tepat guna ya, cerdas dan tepat guna. Jadi teknologi dalam setiap perkembangan zaman itu selalu ada. Ketika kita saat ini melihat gimana kita bisa memakai augmented reality ini, ada banyak yang bisa kita capai. Misalnya dalam dunia medis misalnya, dengan metaverse ya. Kita bisa melakukan kayak apa ya, pembedahan dan segala macamnya itu dengan lebih baik lagi gitu kan, karena ada organ tubuh manusia yang bisa kita potong, operasi tanpa membahayakan manusia itu sendiri gitu kan. Itu akan jadi semakin keren dalam augmented reality tadi gitu kan. Kita tidak lagi kayak memerlukan jenazah atau manusia umumnya atau manusia hidupnya gitu kan. Tapi kita bisa lihat itu kayak kita zoom in, zoom out, kemudian kita kayak Dr. Strange itu masukin gitu kan, ya kan? Kita buka dari jaringannya, kemudian dari organ, jaringan, sel dan seterusnya. Itu saya pikir sesuatu yang tepat guna dengan teknologi itu, salah satunya itu. Yang kedua dengan metaverse ini kayak tadi udah katakan di atas. Ada hal-hal yang pada saat kita nggak bisa bertemu, meeting yang penting dengan orang-orang di belahan dunia sana yang berbeda jarak dan waktu, akan lebih memotong banyak biaya dengan menggunakan ini. Metaverse tadi akan jauh lebih bagus daripada Zoom, karena Zoom kita bisa tinggal pergi ke toilet masih nyala di situ, orangnya nggak ada gitu kan. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi kalau kurasa saat ini kita harus pakai VR tadi itu kan, virtual reality tadi dipakai, dan ada beberapa alat lain ya, tangan dan segala macamnya dipakai gitu kan. Nah kalau kita mau pergi ke toilet segala macam dan itu dipakai, kan kita masih duduk kan kelihatan gitu kan, tangannya lagi ngapain gitu kan, kelihatan gitu kan. Jadi ketika belum di mute lagi. Iya belum di mute. Kalau lo tidak ada di tempat meninggalkan meeting itu, lo akan ketahuan. Itu keuntungannya. Teknologi akan sangat berguna bagi meeting seperti itu. Anda akan tahu mana orang-orang yang tidak ikhlas ikut meeting, mana orang-orang yang serius ikut meeting. Oke, Ren, gimana Ren? Pendapat lu, Ren? Gue barusan kepikiran nih. Bagaimana kamu berteologi, itu akan menentukan bagaimana caramu menyikapi teknologi. Gitu. Jadi Instagram gitu kerjaannya. Mengakui sekarang dia Instagram.
Jadi balik lagi ya, teknologi itu gimana caranya bisa digunakan secara tepat ya untuk kebaikan. Tentunya kan itu berhubungan langsung dengan bagaimana kita memiliki pandangan tentang teologi itu sendiri kayak gitu kan. Aku suka apa yang dikatakan Rasul Paulus di surat Korintus kan. Segala sesuatu baik. Tapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatunya baik, tidak semuanya membangun. Nah, balik lagi sekarang yang jadi ukuran ketika kita menerjunkan diri kita, apalagi gereja di dalam metaverse ini, pertanyaannya, adakah itu membangun iman, baik kita maupun orang lain? Apakah itu berguna saat ini bagi kita dan orang lain? Aku rasa nilai-nilai itu yang harus dipertanyakan, diperhadapkan dengan kita. Sehingga pada akhirnya kita nggak jadi tadi bahasanya FOMO, ya kan, kita takut ketinggalan momentum yang ada, kita nggak cuma sekedar ikut-ikutan, atau bahkan lebih jauh lagi kita mencari kesempatan untuk berbuat jahat lewat teknologi yang semakin berkembang. Tapi justru harusnya kehadiran kita itu dengan adanya teknologi justru kita pakai untuk pemberitaan Injil, kita pakai untuk melayani. Ya intinya bukan tentang kepuasan daging kita sendiri kan, tapi bagaimana justru menjadi berkat buat banyak orang. Gitu Bang Jo. Real, gimana El? Gimana cara kita untuk bisa, mungkin ada tips supaya kita bisa pakai teknologi ini dengan baik dan cerdas? Yang penting hatinya harus benar. Kedua, pengetahuannya harus cukup. Betul. Ketiga, tujuannya harus jelas. Rasanya kalau 3 itu kita punya, aman-aman aja sih. Iya, benar-benar. Kalau misalnya kamu punya hatinya benar, kamu yang ingin hal benar, tapi kamu pengetahuannya kurang, atau kamu nggak tahu tujuan mau diapain, maka kamu akan cuma jadi main-main. Kalau kamu punya pengetahuan yang benar, tapi kamu nggak punya tujuan, terus kamu nggak punya hati sama sekali, nah itu bisa gawat. Kalau kamu tahu tujuannya mau ngapain, tapi kamu nggak punya pengetahuannya dan kamu nggak punya hatinya, maka ya cuma sampai situ aja. Bagi saya sih, mendingan kamu memang harus nanamin diri kamu bahwa saya mau coba untuk hal yang baik. Betul. Kedua, punya knowledge ya. Betul. Karena saya nggak tahu, tapi kalau punya pengetahuan tentang metaverse lebih dalam, apalagi kalau kita minat mengetahuinya, makin kita banyak tahu, kita makin tahu celah-celah apa yang kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang itu untuk keuntungan. Baru setelah itu kita tahu tujuannya. Tujuannya buat apa? Main games, pelayanan, atau apa. Sekali lagi metaverse itu alat. Tujuan kita menentukan bagaimana alat ini akan digunakan. Yes, that's good. So, kenapa tujuanmu? Tapi gue rasa kalau misalnya metaverse di game itu meledak banget pasti sih. Iya. Karena gue consider juga kalau metaverse di game, misal gue jadi jagoan Final Fantasy gitu, oh my god, coolest thing ever. Main GTA gitu GTA itu mukul orang, waduh seru banget itu sih. Mukul-mukul orang seru ya. Tadi violence sana kayak Batman-nya Ben Affleck. Kenapa jadi ke GTA? Tetap beda rasanya dengan mukulin beneran. Iya. Oke teman-teman, ini udah masuk ke menit-menit terakhir dari proses berbagi. Apa kira-kira yang teman-teman bisa bagi nih untuk kesimpulan dari apa yang kita udah bicarain selama 1 jam ini? Ren, apa Ren? Iya, segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi itu kan sifatnya netral dan tergantung dari bagaimana kita memanfaatkannya. Ya pastikan kita menemukan urgensi yang jelas, tujuan yang jelas, dan sembari belajar ya, pastikan ada learning by doing-nya. Kita sendiri juga belum pernah mungkin ya memakai VR itu seperti apa dan bagaimana kerjanya ya. Jadi aku berharap kita semua bersabar lah ya. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan sebelum nantinya kita ujung-ujungnya malu ya. Menjilat ludah sendiri lebih baik mengamati dulu terlebih dahulu. Dan pada akhirnya ya kita bisa menyimpulkan ya. Dan bagian mana yang bisa kita lakukan secara metaverse, bagian mana yang memang harus secara onsite ya. Belakangan baru kita bisa nilai lebih jauh gitu. Iya. Ya pokoknya sebelum kita menjilat ludah sendiri, mendingan kita jangan meludah. Betul. Dan especially, aduh sekali lagi saya minta maaf bukan mau nyindir untuk para pemimpin rohani. Jangan sampai pelajarin dulu supaya kita ini bisa lebih punya pengetahuan dan nggak usah ngeludah dulu deh. Lihat dulu. Wait and see. Jangan tiba-tiba bilang, oh ini nggak itu, ini sesat.
ini setan, terus dipakai, haha. Nggak semua. Iya. Tapi banyak. Sudah. Tanyakan pada dirimu, apakah ini sebuah prioritas, urgent dilakukan, perlu atau tidak? Itu dulu sih. Urgent, perlu, atau tidak? Sama sekali. Dan pada akhirnya, Anda harus melihat dan menunggu. Nggak masalah kok jadi yang belakangan. Belum tentu yang belakangan itu tertinggal. Iya. Tapi belakangan pasti ada di belakang. Tapi belum tentu tertinggal. Pasti. Tapi bisa aja orang belakangan malah lebih banyak mikir kan, oh bisa digunakan gini, Exactly. maju. Yang terjadi sekarang ini dengan dunia sosial media, ada banyak YouTuber yang udah dari dulu mulai tapi berhenti di tengah jalan. Tapi kita lihat ada YouTuber yang baru setelah mereka sampai sekarang masih terus berkarya dan berlanjut, entah apapun karyanya itu bodoh banget. Ya, Yang jelas betul. dia bisa memanfaatkannya itu karena dia menunggu lebih dahulu. Ada 2 tipe orang, satu lagi ya, sorry. 2 atau 1 nih? 2 tipe Oh, 2 orang. tipe. Satu namanya pionir. Dia yang biasa memulai pertama kali. Bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Handphone kan bukan Apple yang pertama kali buat. Iya. Pionir ini dianggap orang sebagai, oh dia yang dapat keuntungan. Tapi setelah gue lihat realita dunia, enggak juga. Iya. Orang pertama kali mulai bisa aja ketinggalan. Iya. Sementara ada tipe orang kedua, yaitu developer. Dia lihat kagum dengan apa yang pionir bangun, tapi dia menunggu lebih lama, dia mencoba untuk mengcultivate atau mengimprove apa yang pionir buat. Sehingga akhirnya, yang si pionir mungkin sudah happy dengan menjadi yang pertama, developer, mereka dia nggak ada tekanan, gue tahu bukan yang pertama, tapi gue harus lebih maju. Akhirnya dia mengimprove dari apa yang si pionir buat, akhirnya dia mengalahkan pionir karena dia nggak muncul duluan, sehingga dia bisa riset lebih lama. Iya. Jadi entah kamu jadi yang pertama atau jadi kamu yang terdahulu, nggak apa-apa, asal kamu bisa gunakan itu untuk kepentinganmu dan kamu maju terus dan belajar terus. Wow. Keep yourself updated. It's good. Nah, saya sih. It's good. Ya, buat kita semua teman-teman juga tahu bahwa teknologi itu pasti akan selalu ada ya. Dan untuk anak muda juga, kita nggak bisa melarang mereka untuk nggak pakai gadget atau teknologi karena itu merupakan perpanjangan tangan mereka. Ketika kita melarang mereka untuk menggunakan gadget, artinya kita sedang memotong tangan mereka sebetulnya. Aku punya tangan. Dan Pakai kentongan aja. yang pasti kita mesti percaya gini, bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup ini semuanya itu diizinkan Tuhan. Artinya apa? Kita bisa gunakan teknologi juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi seperti tadi sudah Randy sama Mas Chris juga udah katakan, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan untuk langsung kita join, atau juga jangan buru-buru juga untuk resisten atau menolak. Lebih baik kita memilih dengan bijak untuk bisa mempelajari lebih dulu apakah itu adalah hal yang kita butuhkan di dalam pelayanan kita, atau apakah itu dibutuhkan dalam kehidupan kita sebelum kita salah langkah. Kita ketemu lagi minggu depan di Selasa Berbagi, tentunya bersama Randy, El, dan Mas Chris. Minggu depan di setiap hari Selasa tentunya, Pijar TV, salam terang bagi Indonesia! Indonesia!